Karena yang dikatakan Rasul menerima wahyu. Nah, kenapa Nabi belum tentu Rasul? Karena kalau Nabi tidak punya umat. Seperti Nabi Khidir kalau dalam Islam. Oke, itu dulu, lanjut. Sebentar, Ustaz Tata open cam. Banyak yang minta open cam, itu yang pertama. Yang kedua, Bang Ed, saya terangkan dulu bahwasanya kami umat Islam adalah umat defensif, Bang Ed. Kami tidak pernah menyerang kekristenan. Asal Bang Ed tahu, ya. Ini perlu diingat, Bang Ed. Saya tidak pernah memusuhi teman-teman Kristen yang notabene teman-teman Kristen tidak memusuhi Islam. Diingat-ingat. Kalau ternyata ada orang Kristen yang membenci Islam, memfitnah Islam, mempolemikkan Islam, misionaris berusaha memurtadkan orang Islam, itu kami lawannya. Tapi kalau orang-orang Kristen yang baik seperti Bang Ed ini kan baik, saya tidak ada masalah, Bang Ed. Gak ada masalah. Bukan Anda lawan kami, tapi Anda saudara kami yang butuh dijelaskan. Begitu, Bang Ed. Gitu ya. Ustaz Tata, assalamualaikum Ustaz Tata. Jangkrik, Ustaz Tata ganteng ya, Masya Allah, mantap. Ya, catatan gini loh, catatan. Ini satu tadi pertanyaan dari Bang Ed. Apa sih tujuan baginda Rasulullah itu membelah bulan? Supaya apa itu? Untuk apa? Silakan catatan. Tujuannya karena permintaan mereka minta bukti. Sama dengan Yohanes 11:41. Yesus meminta menghidupkan Lazarus. Apa di situ isinya? Ya Tuhan, ya Bapa, karena banyak orang yang mengelilingi aku, biar mereka tahu bahwa aku ini utusanmu. Maka dengan begitu dia menghidupkan Lazarus. Akhirnya kan mereka percaya. Oh iya ya, kalau begitu saya percaya kepada engkau Yesus, bahwa kamu utusannya Allah. Nah kan gitu. Sama dengan orang Arab kafir. Muhammad, kalau engkau seorang utusan, yang saya tahu utusan itu punya bukti, tanda, yaitu mukjizat. Oke, kalau gitu saya tunjukkan ke kamu. Langsung bulan itu dibelah di hadapan mereka. Ya, akhirnya, tapi namanya orang kafir ya, tetap saja tidak beriman. Sama seperti Yesus, berapa mujizat yang diberikan oleh Allah kepada mereka orang Israel. Justru mereka ingin membunuh Yesus. Ya, jadi mujizat itu belum tentu diterima. Nabi-nabi Israel itu banyak mujizatnya, tapi yang diterima cuma sebagian. Musa yang diterima sampai sekarang. Padahal cuma membelah laut. Ya, tongkat menjadi ular. Yesus menghidupkan orang mati, menyembuhkan orang buta, menundukkan badai, banyak. Tapi apakah diterima Yesus? Ditolak oleh umatnya Israel. Bahkan mau disalib dia. Ya, sama seperti Nabi Muhammad. Mereka minta bukti, ditunjukkan bulan terbelah. Apa kata mereka? Weh, jangan tertipu, weh, itu sihir. Mata kita kena sihir, gitu. Ya, tidak menjamin ternyata. Silakan Bang Ed bertanya lagi sampai puas lah. Baik Bang, terima kasih Pak. Terima kasih Pak Ustadz penjelasannya. Karena tiga agama ya, khususnya Muslim, Kristen dan Yahudi ya, itu meyakini Allah yang disembah oleh Abraham. Kalau di Muslim mungkin Ibrahim. Nah, Abraham, Ishak, Ismail, Yakub. Nah, apakah Muslim itu sebenarnya juga menyembah Allah yang sama yang disembah Abraham? Oke. Ya. Pertama, Nabi Muhammad itu keturunan dari Abraham. Kapan Abraham itu ke Arab? Coba dibaca Al-Baqarah 96. Di sana, inna awwala baiti wudi alinas bibakkah, lalati bibakkah. Bahwa kiblat pertama yang dibangun untuk manusia adalah Ka'bah. Siapa yang membangun Ka'bah itu? Baca Al-Baqarah 127. Wa id yarfa'u Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismail rabbana taqabbal minna.
Ingatlah ketika Ibrahim diutus oleh Allah untuk meninggikan Ka'bah. Lalu dia meletakkan keturunan di situ selamanya. Siapa? Ismail. Mana ayatnya? Baca Ibrahim. Aduh. Ibrahim 37. Rabbana ini askantum min dzurriyyati ya biwadin ghairi zarin inda baitikal muharram. Ya Allah, aku meletakkan keturunanku di sini, yaitu Ismail. Nanti Ismail ini punya keturunan sampai ke Rasulullah. Makanya nasabnya itu Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib, Hashim, Adimana, Qusay bin Kilab, Murrah, Ka'ab, Lu'ay, Ghalib, Fi'ir, Malik, Kinana, Huzaimah, Mudrika, Ilyas, Mudor, Nizar, Ma'ad, Adnan, Ud, Mukawim, Nahur, Tarik, Ya'rub, Yasjub, Nabi Ismail, Ibrahim. Ya, jadi keturunan itu jelas sampai mulai dari Nabi Muhammad ke Ibrahim, Ismail, Ibrahim. Jadi jelas, makanya Tuhannya sama. Contohnya Tuhannya Musa, Ulangan 6 ayat 4, Hai Israel, Tuhan Allah kita Tuhan itu Esa. Diteruskan Yesus, Tuhannya Esa, Markus 12:32. Diteruskan oleh Nabi Muhammad, Al-Ikhlas ayat 1, Qul huwallahu ahad. Tuhannya Musa tidak kelihatan, Keluaran 33:20. Diteruskan oleh Yesus, Tuhannya tidak kelihatan juga, Yohanes 5:37. Diteruskan oleh Nabi Muhammad, Tuhan tidak kelihatan, Al-An'am 103. La tudrikuhul absar. Diteruskan lagi dari Nabi Musa, Tuhan tidak serupa dengan apapun. Ya, Ulangan 4:19 atau Yesaya 40 ya. Diteruskan oleh Nabi Muhammad, Tuhan itu tidak serupa dengan apapun. Laisa kamitslihi syai'un, Asy-Syura ayat 11. Jadi sama. Tuhan samawi itu sama, Tuhannya Musa, Abraham, Isa, Yakub, Musa sampai ke Yesus, sampai ke Nabi Muhammad. Ini sama. Tuhan satu, tidak kelihatan, tidak serupa dengan apapun. Ini sama. Karena memang satu keturunan. Gitu ya. Oke, lanjut. Silakan Bang Ed, lanjut. Sampai puas Bang Ed. Baik Bang, terima kasih Bang. Mungkin satu lagi Bang, terkait dengan saya pernah mendengar perdebatan antara Kristen dan Muslim ya. Terkait pernah dijelaskan terkait dengan nama Warqa bin Naufal, paman istri Muhammad, Khadijah, yang seorang Nasrani. Nah, mungkin saya penasaran Bang, Pak Ustadz dengan biasanya kan kami di apa namanya di perkumpulan kantor biasalah kita akrab dengan teman Muslim juga ya, tanpa saling untuk menjatuhkan atau apa. Artinya siapapun misalnya ya terkait dengan membela bulan atau apapun, siapapun kita di waktu itu, di zaman itu, pasti juga kita akan bertanya apakah benar gitu kan. Seandainya kita berada di zaman itu, waktu itu, kemudian kita melihat bulan terbelah, pasti juga kita akan bertanya-tanya secara manusiawi kan gitu. Kemudian juga mungkin yang ingin saya tanyakan terkait dengan wahyu yang diberikan kepada Muhammad, kemudian dia bertanya ke Waraqah bin Naufal, seorang paman dari Khadijah yang kalau secara pernah saya baca dia adalah seorang Nasrani dan dia pernah belajar tentang kekristenan. Apakah memang begitu atau saya yang salah atau seperti apa yang dituliskan dalam hadis ataupun penjelasan dari Quran? Oke. Baik, terima kasih. Jadi gini, orang Arab itu tidak tahu nubuat Rasulullah, nggak tahu. Kenapa? Karena mereka itu setelah ditinggal Ismail mungkin ribuan tahun ya, akhirnya mereka terpengaruh oleh ajaran pagan. Mereka menyembah berhala. Mereka tahu Tuhan itu Allah, tapi karena terpengaruh
Mereka banyak yang nyembah berhala. Jadi yang tahu utusan bahwa Nabi Muhammad itu seorang utusan, ahli kitab. Mana dalilnya? Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Wa inna fariqam minhum la yaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun. Jadi gini, mereka ahli kitab mengenal Nabi Muhammad seperti mengenal anak-anaknya sendiri. Ahli kitab di situ Taurat dan Injil. Makanya ketika Nabi Muhammad berumur 12 tahun pergi ke Syam, dia bertemu dengan pendeta Bahiro. Pendeta. Lalu apa kata pendeta Bahiro ini? Jangan diteruskan. Kenapa? Karena anakmu, ponaanmu ini seorang nabi. Loh, kamu tahu dari mana? Saya ini ahli kitab. Jelas banget sifat-sifatnya di kitab saya. Berarti benar Al-Quran itu. Orang-orang yang diberi kitab mengenal Nabi Muhammad seperti mengenal anaknya sendiri. Makanya ketika Nabi Muhammad menerima wahyu pertama kali di Gua Hira itu pulang, Siti Khadijah yang tahu. Wahai suamiku, kamu jangan takut. Allah mengasihi kamu. Biar Nabi Muhammad tambah paham ya, biar tambah ngerti. Ayo kamu saya antar ke saudara saya. Nah, lalu diceritakan, wahai saudaraku, kata Khadijah, ini suami saya baru didatangi sosok seperti ini. Apa kata Waraqah? Hada namusu. Yang datang kepadamu adalah namus. Namus di situ membawa berita dari Tuhan, berarti malaikat Jibril. Sebagaimana yang datang kepada Musa. Kenapa kau Waraqah tahu? Karena dia ahli kitab. Itu. Andai kan dia nanya ke orang Arab, waduh, jangan-jangan makhluk halus itu gitu. Karena orang Arab tidak tahu tentang nubuat Rasulullah. Tapi karena dia punya istri seorang ahli kitab, dan ahli kitab itu Siti Khadijah ini punya saudara yang sangat menguasai Injil. Akhirnya apa kata Waraqah? Yang datang kepadamu itu sama seperti yang datang kepada Musa. Nah, coba yang datang kepada Musa itu ya. Kita Kisah Para Rasul 7:38. Ya. Yang Musa didatangi malaikat. Malaikat berfirman kepada Musa. Ya, di Gunung Sinai. Coba baca. Nah, di Kisah Para Rasul 7 atau di dalam Keluaran 3 ayat 2. Malaikat Tuhan datang kepada Musa. Jadi benar kata Waraqah itu, wahai Muhammad saudaraku, yang datang kepadamu adalah hadana musuh yang mana pernah datang kepada Musa. Gitu. Jadi kalau ditanya kenapa harus Waraqah yang tahu? Karena dia ahli kitab. Sebagaimana dulu ketika Nabi masih kecil umur 12 tahun, pendeta Bahiro yang tahu. Gitu ya. Oke. Lanjut. Silakan Pak. Lanjut Pak. Baik Pak, izin tambahan lagi. Jadi yang sebenarnya memberikan gelar kenabian atau kerasulan kepada Muhammad mula-mula itu yang pertama kali, apakah Waraqah ini ataukah dari istrinya, Pak Ustaz? Pertama istrinya. Oh, pertama ya. Gini Pak, coba abang cari sejarah itu ya. Sebenarnya kalau saya teliti lagi, Siti Khadijah itu kenapa orang terpandang kaya raya, banyak yang meminangnya, tapi dia memilih Rasulullah. Kenapa? Karena dia tahu sifat-sifatnya Nabi Muhammad itu sudah tampak kepada beliau. Makanya beliau tuh gini, coba baca. Dia punya ibaratkan pembantu lah ya kalau sekarang, atau karyawan lah. Namanya Ummu Aiman. Jadi Siti Khadijah itu selalu mesen ke Ummu Aiman, wahai Ummu Aiman, kalau kamu pergi berdagang, karena kerjaannya Siti Khadijah itu ibaratkan pedagang, dia sukses. Tapi karena dia menikah dengan Rasulullah, yang nangani dagangannya Rasulullah, ditemani Ummu Aiman. Ya, apa kata Siti Khadijah? Wahai Ummu Aiman, setiap kamu pergi berdagang, kalau ada kejadian-kejadian yang aneh, ceritakan ke saya ya. Tujuan Siti Khadijah itu karena dia seorang nabi, suaminya itu. Akhirnya Ummu Aiman pernah menyampaikan gini, iya saya pernah melihat kejadian aneh. Apa itu? Kami berjalan di padang yang panas,
tidak ada naungan apa-apa. Cuma Rasulullah yang dinaungin awan. Akhirnya Siti Khadijah tersenyum. Wah, ini bukti ini. Tapi ini masih jauh karena kenabian. Karena Nabi Muhammad menikah 25 tahun umurnya. Beliau diutus 40 tahun baru. Jadi setiap ada kejadian, aduh, ini kapan ya? Ini finalnya ini. Padahal kejadian aneh sudah banyak aku terima. Kapan suamiku ini jadi nabi beneran? Makanya ketika umur 40 didatangi malaikat langsung. Siti Khadijah langsung nah kalau ini pasti final sudah ini. Karena sudah didatangi. Karena yang namanya utusan itu pasti didatangi malaikat penyampai wahyu. Wah, biar saya yakin. Saya ajak aja ke saudara saya yang lebih paham tentang Alkitab. Nah gitu ceritanya Bang. Jadi Siti Khadijah itu tahu tentang kenabian Rasulullah semenjak baru nikah. Bahkan sebelum nikah. Karena dia ahli kitab. Gitu Bang ya. Oke, silakan. Baik Bang. Baik Pak Ustadz, Pak Pendeta. Jadi berarti kalau dari kisah yang saya dengarkan, berarti 2 kali ya Pak ya ditemui artinya wahyu di Gua Hiro, kemudian beliau di umur 40 tahun ditemui lagi ya. Oh enggak, yang di Gua Hiro itu 40 tahun final sudah. Kalau kejadian yang aneh-aneh seperti dinaungin awan itu sebelum umur 40. Gitu ya. Ya umur 40 didatangi malaikat Jibril itu final dia. Maksudnya apa? Benar-benar dia menjadi utusan. Makanya kata ulama surat Al-Alaq itu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq itu sebenarnya beliau dilantik sebagai nabi. Tapi belum utusan karena belum menyebarkan. Lalu ketika turun ayat ya ayyuhal muzammil dengan ya ayyuhal muddatsir, itu kan surat yang nomor 2 dan nomor 3, baru beliau menjadi utusan karena disuruh menyebarkan. Gitu ya. Ya. Satu lagi Pak, kan kami juga di Kristen ya, di Alkitab itu sering mendengar nama malaikat Gabriel, tapi di Muslim Jibril. Nah, apakah tertulis dalam Quran ataukah hadis bahwa ketika beliau bertemu dengan malaikat tersebut, apakah memperkenalkan diri atau bahwa saya ini Jibril gitu? Oke. Seperti apa? Kalau di surat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq di situ ada, tapi tafsirannya Ibnu Katsir. Nazala malak. Yang turun di situ malaikat Jibril dijelaskan. Tapi kalau sampean baca surat Al-Alaqnya, ya nggak dijelaskan. Penjelasannya ada di keterangannya. Coba baca tafsir Ibnu Katsir, wahyu pertama kali turun Al-Alaq itu. Ya, di situ nanti dijelaskan malaikat Jibril gitu. Oke, silakan. Baik Pak Ustadz, mungkin itu dulu Pak Ustadz dengan tadi topiknya kitab suci dan sains. Mungkin itu dulu dari saya Pak Ustadz. Terima kasih atas penjelasannya Pak Ardi. Bang Ardi mungkin mau masuk materi sedikit Al-Quran dan sains. Lanjut. Iya, Pak Ed keburu-buru nggak kira-kira? Enggak, saya lihat banyak waktu beliau. Dikit lagi Pak Ed ya, 10 menitan ya. Baik Pak. Baik. Oke, tadi kan Al-Qur'an kitab suci dan sains. Berhubung kitab suci kami adalah Al-Qur'an, maka ya Allah, tunggu dulu. Berhubung kitab suci kami ini adalah Al-Quran, maka saya akan tunjukkan di dalam Al-Quran tuh Pak. Tapi secara data ya, karena saya nggak bisa ngomong kalau nggak ada datanya, susah. Ustadz Tata, sehat Ustadz? Iya sehat lah, masa dah lihat.
Loh, tadi gini-gini kenapa Ustaz? Tadi gini-gini kenapa tadi? Ada tulis mendadak. Oke. Oke ya, kita ke mana? Quran dan sains ya. Bentar ya. Oh, ini dia. Abang di situ ada pegang satu device lagi nggak, Bang? Ada Pak. Oke, silakan situ diketik. Teman-teman. Nih ya, surat At-Tur ayat 6, Pak. Silakan diketik, Pak. Surat At-Tur ayat 6. Coba dibuka di device yang satunya, Pak. Surah At-Tur ayat 6, coba. Dibuka aja mute-nya. Ayat Apa-apa. 6. Ya. Mic-nya dibuka aja, Pak. Udah Pak, surat At-Tur ayat 6 Ya, silakan dibaca aja terjemahannya, Pak. dari Quran NU. Ya, boleh. Surat At-Tur ayat 6 terjemahan Pak ya. Dan demi lautan yang dipanaskan di dalam kurung di dalamnya ada api. Oke. Itu Pak ya. Kita bicara sains ya. Silakan Bapak lihat sini, Pak. Bang Ardi, Oke, saya besarin, lihat Bang sini ya, Ardi. Pak. Saya besarin ya. Ocean. Boleh. oceantoday.noaa.gov. Gov ini government, Pak. Jadi ini websitenya pemerintah. Lagi apa ya? Bapak tahu ini apa? Gambar apa, Pak? Gambar apa tuh? Seperti Nah, ini ya, tuh. larva. Gambar apa nih? Larva gunung api Nah, Pak. tuh. Ya, di mana ini, Pak? Di mana, Pak? Nah, tuh. Di mana itu, Pak? Larva gunung apinya di mana, Pak? Kira-kira, Pak? Di perut bumi. Tuh. Di perut bumi Pak. Di laut ini, Pak. Oh, di laut. ini, Pak. Ya. Ini loh, di laut ini, Pak. Loh, ini loh, Pak. Ocean today. Ocean itu kan lautan, Pak. Di Oh, laut iya, iya. ini. Oke. Ya, kelihatan ya. Ya. Nah, pertanyaan saya, Pak. Pertanyaan saya, kalau memang Quran ini bukan firman Allah Subhanahu wa taala, pertanyaan saya, Pak. Nabi Muhammad tahu dari mana, Pak? Kok ada api dalam laut? Tahu dari mana, Pak? Secara logika aja, Pak. Tahu dari mana Nabi Muhammad itu? Volcanic and Ocean. Kalau ini dituliskan apakah di tafsirnya Pak izinnya? Ataukah memang dalam Qurannya itu? Loh, yang Bapak baca tadi kan ada api dalam lautan kan? Ada laut yang dipanaskan kan? Hah? Mohon maaf Pak, karena saya belum terlalu ini. Berarti At-Tur ini adalah ayat dalam Quran, bukan ayat dalam bukan tafsir ya ini ya, dalam Quran. Loh, ya? bukan tafsir, itu ayat itu, Pak. Oke. Oke ya. Ya. Oke, udah jelas ya. Nah, pertanyaan saya, tahu dari mana Pak Nabi Muhammad tuh, Pak? Mungkin izin. Artinya kan dalam masa beliau lahir sampai dengan beliau berumur 40 kan pasti tentang ilmu pengetahuan pada saat itu beliau sudah ada pasti. Nah, sejak kapan ada pengetahuan? Coba saya pengen tanya ke Bapak. Sejak kapan di zaman Nabi Muhammad ada pengetahuan tentang kelautan, Pak? Saya kok baru tahu itu.
Maksud saya gini, secara umum ya, tanpa melihat bahwa sebelum ada saya berpikir dalam hal bahwa waktu itu taruhlah kita hidup di zaman itu dan kita belum beragama lah misalnya ya. Kita dalam tahap proses belajar, pasti kan apa namanya ya, di zaman itu pastinya kan di Arab ataupun di daerah Arab sana kan di zaman Musa pun sudah ada lautan dan sebagainya, ataupun ada apa namanya, kalau dari cerita apa namanya, Sodom dan Gomora kan itu kan sudah ada. Bang Ed, tahu tidak berapa kedalaman laut itu, Bang? Bervariasi, Bang, pasti bervariasi. Enggak, laut yang tadi itu, Bang, yang ditunjukkan oleh Bang Ardi, tahu tidak berapa kedalamannya, Bang? Kalau di sini tidak dijelaskan kedalamannya, dan demi lautan yang dipanaskan aja. Bukan di Al-Quran, Bang, penjelasannya itu di dalam sains tadi. Penemuan itu pada abad berapa jarak dari permukaan laut sampai ke lokasi sungai di dasar laut tadi. Api di dasar laut tadi. Tahu enggak? Ya, betul, Bang Fandi. Tahu nggak berapa kedalamannya? Untuk mengetahuinya saya harus membaca lebih detail tadi yang betul. Bang tunjukkan. Betul. Belum tahu saya. Apa bedanya laut? Ya oke gini Pak. Tahu nggak Bapak istilah samudra? Tahu, samudra. Samudra itu lebih dalam kan daripada laut biasa, betul nggak? Ya, bahkan ribuan. Betul sekali. Yang saya tunjukkan itu adalah di palung samudra. Udahlah samudra, palung pula, Pak. Ya. Bapak tahu palung? Tahu. Bapak tahu palung? Ya, tahu. Ya, udahlah samudra, palung pula. Bentuk U itu kan? U. Iya, udahlah samudra dalam, bentuknya palung pula, palung. Iya Bang, tapi maksud saya pertanyaannya gini Bang Ed, secanggih apa alat zaman dulu? Ya, paham. Sebelum turunnya wahyu dari Allah, yaitu Al-Quran, itu dari abad pertama sampai abad ke-6 memang sudah ada pernah yang melakukan penelitian atau yang turun menyelam sampai kedalaman itu. Apakah alat-alat dulu sudah canggih sekarang? Bisa orang turun ribuan meter ke dasar laut atau kayak mana? Iya Bang, baik, saya akan memberikan pendapat. Tentunya di zaman itu memang kan pengetahuan manusia itu kan melihat terbatas ya, artinya secara alam yang dialami dan sebagainya. Tapi pun kalau dijelaskan Abang itu kan setelah penjelasan, setelah apa namanya yang Abang tampilkan tadi. Tapi secara tertulis di dalam Quran atur tadi ini, dia masih umum, sebatas umum bahwa dan demi lautan yang dipanaskan. Iya, pertanyaan saya gini Pak. Pertanyaan saya gini. Pertama, kapan Nabi Muhammad pernah jadi penyelam di lautan? Kapan? Padahal Nabi Muhammad tinggalnya di gurun kan? Ya. Nah, kapan Nabi Muhammad pernah menyelam ke lautan? Kalau ditanya kapan, ya saya nggak tahu Bang. Ya nggak ada, nggak pernah. Ya. Nabi Muhammad nggak pernah menyelam ke lautan. Ya. Tapi pertanyaan saya, Nabi Muhammad tahu dari mana? Kalau Bapak bilang sudah ada ilmu tersebut, saya tanya sekarang, ilmu tentang kelautan itu munculnya abad keberapa, Pak? Penelitian tentang laut itu abad keberapa munculnya, Pak? Kalau itu jujur Pak, saya tidak sampai tahu sedetail. Nah itu lautan. Zaman dahulu tuh belum ada teknologi yang bisa yang bisa untuk menyelam ke lautan. Nggak ada teknologi itu Pak, nggak ada. Betul nggak? Ya betul. Coba jujur. Di zaman itu ya, di abad, berarti kan kalau tulisan ini berarti di abad ke-7 Bang ya, kira-kiranya. Iya, di abad 7 belum ada orang yang bisa nyelam. Atau setelahnya ya. Di abad ke-7 belum ada orang yang bisa nyelam, Pak. Bahkan alat-alat seperti kamera. Kalaupun ada orang yang menyelam lebih dari 50 meter, Pak. Saya bilang lebih dari 50 meter. Saya tanya kepada Bapak, pecah nggak gendang telinganya, Pak?
Ya pasti pecah, Bang. Pecah. Ya, Teknologi apa menurut Bapak yang digunakan untuk mengetahui palung? Ini bukan cuma palung laut ya teman-teman, palung samudra ya, bukan cuma palung laut ya, palung samudra. Pertanyaan saya, teknologi apa Pak yang digunakan Pak? Coba pada saat itu. ya Sebentar memang Bang sih, Ardi, sebentar Bang Ed ya, sebelum Bang Ed menjawab, saya tadi menyimak ya, Bang Ardi itu menunjukkan ketika baginda Rasulullah Nabi Muhammad membelah bulan itu untuk memperlihatkan kepada orang-orang yang kufur, yang musyrik, yang kafir, yang tidak beriman kepada Allah. Mereka mengatakan apa tadi Bang Ardi? Wah, sihir itu. Ini sihir ini, Nabi Muhammad ini melakukan sihir. Bang Ed yang Bang Ed peragakan tadi membantah atau menyanggah apa yang dikatakan oleh Al-Quran, apa yang dikatakan kebenaran Al-Quran, itu mirip-mirip Anda seperti orang waktu zamannya baginda Rasulullah menunjukkan bulan terbelah. Mirip-mirip Bang. Terima kasih Bang Ed sudah membenarkan Al-Quran. Lanjut Bang Ardi. Iya Bang, artinya kan kita berbicara tentang ini Bang ya, sains lah ya dalam hal ini ya. Siapapun Iya, betul. kita di zaman itu, pasti Abang Fandi juga, misalnya kita lahir di zaman itu, waktu itu, bisa saja kita adalah salah satu yang, wah, misalnya kita ada melihat bulan waktu itu ya, pasti kita akan bertanya-tanya Bang, nggak mungkin kita langsung Baik. langsung gitu kan. Bang Ed, izin saya paham ya, saya paham maksud Anda. Ketika baginda Rasulullah itu membelah bulan, mestinya kan orang-orang di sekitar itu atau kelurahan itulah, taruhlah kelurahan itu kan, kelurahan itu pasti mengetahui, loh kok bulan terbelah, pasti melihat karena bulan itu kan besar. Catata, mungkin ada penjelasan sedikit catata. Saya rasa itu poinnya Bang Ed. Lanjut Iya, Bang. aja sama Bang Ardi itu biar nyambung Siap. Iya Bang. sampai selesai. Itu mungkin izin Bang ya, itu mungkin sudah masuk ke level ini ya, level artinya kan iman yang sudah terjadi di masa lampau, termasuk juga ada persamaan dengan ketika Nabi Musa, itu kan sama-sama kita percayai bahwa ketika Nabi Musa ingin dikejar oleh tentara Firaun, itu kan diceritakan, dikisahkan bahwa Nabi Musa mengangkat tongkatnya dan membelah lautan. Oke Pak, biar nggak jauh-jauh Pak, biar nggak jauh-jauh, izin biar saya diskusinya tuh suka poin selesai, saya gitu diskusinya. Pertanyaan saya, Nabi Musa membelah lautan itu atas kekuatan siapa? Allah atau kekuatan dirinya sendiri? Kekuatan Allah lah pasti. Oke, sekarang saya tanya, Nabi Muhammad tahu dari mana Pak bahwasanya ternyata yang dikatakan Nabi Muhammad 1400 tahun yang lalu ternyata sekarang ditemukan ada api di dalam laut. Tahu dari mana Pak? Nah itu tadi saya bilang Bang, kan itu masanya sudah lama ya, ilmu pengetahuan di Enggak, saya enggak tanya itu Pak. Saya tanya simple, tahu dari mana gitu aja dijawab. Tahu dari siapa gitu aja. Apakah tahu dari pendeta, ataukah tahu dari orang-orang kafir, ataukah tahu dari siapa gitu? Coba Pak. Saya nggak bisa jawab taunya dari mana Pak. Karena beliau yang Sulit menuliskan. memang Pak, mengakui kebenaran itu sulit Pak, memang betul. Itu satu poin ya Pak. Oke, selesai satu poin. Nggak apa-apa. Sekarang kita buka lagi surat berikutnya Pak. Next. Nggak apa-apa. Satu poin itu Pak. Next ya. Ya. Kita Oke. tepuk tangan Bang Ardi boleh? Tepuk tangan boleh? Boleh. Boleh. Tapi izin Pak, kalau boleh saya bertanya lagi Pak, izin. Gimana Pak? Tapi kalau artinya beliau taunya dari siapa Bang? Dari siapa? Iya. Ya dari yang menciptakan seluruh bumi ini Pak. Oke. Dari yang menciptakan seluruh dunia, karena apa? Karena hanya dialah yang tahu. Artinya begini Pak, kalau saya hubungkan dengan kisah Musa, kalau Musa kan secara ininya ada bukti Pak bahwa kereta-kereta kuno yang mengejar tentara yang mengejar bangsa Israel dari Mesir menuju ke tanah Kanaan itu, setelah di laut itu ada buktinya bahwa Oke, sekarang saya tanya Pak tentang Musa. Bapak dari tadi ke Musa. Sekarang saya tanya Pak, ya. Sekarang saya tanya.
manusia normal ketika meninggal dunia hancur nggak jasadnya Pak? Kalau udah puluhan tahun aja hancur nggak, normal tuh? Iya, pasti hancur. Oke, sekarang saya tanya, apalagi di laut pasti tambah hancur, betul nggak? Ya. Sekarang saya tanya, kitab manakah yang membuktikan bahwasanya jasad Fir'aun masih ada sampai sekarang? Kitab mana Pak? Kitab mana yang membuktikan bahwa jasad Fir'aun Masih ada sampai sekarang, masih terjaga? Kitab mana yang buktikan? Sebenarnya kalau sekarang Pak, jasad Fir'aun yang kan Fir'aun ini banyak Pak. Kalau Fir'aun yang sekarang pun tanpa kitab pun bisa melihat Fir'aun yang mengejar Nabi Musa, Fir'aun yang mengejar Nabi Musa, Fir'aun Ramses II, Ramses II itu. Ya. Saya tanya, Ramses II itu yang mengejar Fir'aun Nabi Musa itu Ramses II. Oke, Sekarang saya tanya, kitab mana yang menyatakan bahwasanya jasadnya Fir'aun itu masih ada Pak? Oh, itu kitab saya belum, apa? jujur aja Bang, itu saya belum tahu dan saya belum pernah membaca. Saya kasih tahu Pak. Ya. Saya suka poin gitu Pak. Tanya poin jawab, tanya jawab poin, tanya jawab poin gitu Pak. Baik Bang. Surat Yunus ayat 92. Maka pada hari ini kami atau Allah selamatkan jasadmu agar engkau dapat menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang setelahmu. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengindahkan tanda-tanda kekuasaan kami. Kayak Bapak tuh. Bayangkan coba. Ini loh, Allah menerangkan bahwasanya di sini diterangkan tuh, ya kan? Yang diselamatkan Allah ialah tubuh Fir'aun. Menurut sejarah setelah Fir'aun tenggelam nih, Fir'aun Pak. Paham Pak? Ini Quran apa? Quran kalau ini. Oh, ini Quran. Oke, kita buka dari ayat sebelumnya. Ya. Dan kami selamatkan Bani Israel melintasi laut. Kemudian siapa ini? Fir'aun dan bala tentaranya mengikuti mereka untuk menzalimi dan menindas mereka. Betul begini ceritanya? Untuk menzalimi dan ceritanya kan begini memang. Iya. Ya. Sehingga ketika Fir'aun hampir tenggelam, dia berkata, aku percaya bahwa tidak ada Tuhan melainkan Tuhan yang dipercaya oleh Bani Israel. Telat, ya kan? Nah ini siapa? Fir'aun bukan? Iya, Fir'aun. Kata Allah gimana? Mengapa baru sekarang kamu beriman? Padahal sejujurnya engkau telah durhaka sejak dulu, dan engkau termasuk orang-orang yang berbuat kerusakan. Kata Allah tuh, gak diterima tuh. Kemudian ayat selanjutnya, maka pada hari ini kami selamatkan jasadmu agar engkau dapat menjadi pelajaran bagi orang-orang yang akan datang setelahmu. Tuh, diselamatkan nggak jasadnya nih? Ya, diselamatkan kan? Ya. Ternyata sesuai fakta Pak, mohon maaf, Ramses II ini Pak. Ramses II ini bahasa Inggris ya. Tunggu aku cek bahasa Inggrisnya. Aslinya bahasa Inggris ya teman-teman. Nah, ini Ramses II ini Pak, ditemukan jasadnya masih ada Pak. Tuh. Gimana Pak? Jadi kitab siapa? Kitab siapa Pak? Apakah Ramses II waktu itu ikut dalam ini Pak, pengejaran? Loh, yang ngejar memang itu kok. Iya, maksud saya. Gimana sih Bapak ini? Artinya kan gini Pak, kalau jasadnya dituliskan ya, artinya ini dalam penjabaran Quran ya. Bisa saja kita berlogika kayak ini, ya kan sudah ada ceritanya dan sudah ada jasadnya. Oke, sekarang saya tanya kepada Bapak. Oke, sekarang saya tanya, buktikan kalau jasad Fir'aun itu adalah bukan jasad Fir'aun Ramses II. Silakan.
Bisa nggak buktikan? Ya kalau kita bukan ahli, Pak, ahli apa sih namanya? Ahli identifikasi. Saya makanya itu. Mayat atau apa? Ya makanya itu, Pak. Ya kan artinya kan memang ada kejadiannya dan dituliskan setelahnya. Artinya kan untuk menuliskannya pun setelahnya ya bisa saya dituliskan. Loh. Karena memang ada Tapi kejadiannya. terbukti nggak sekarang masih ada jasadnya itu, Pak? Coba jujur, terbukti nggak? Iya memang terbukti karena kan. Oh ya sudah, selesai. Berarti ya sudah terbukti kan? Oke, sekarang kita kembali. Tadi ya, itu terbukti ya, berarti perkataan Quran ya, betul? Jujur itu memang susah, Pak. Jujur itu memang susah. Saya akan kasih lagi ke Bapak. Saya akan kasih satu sense lagi kepada Bapak tuh. Sekarang saya tanya, Pak. 1400 tahun yang lalu. 1400 tahun yang lalu. 1400 Atau bahkan Bapak SMP itu sejak kapan ya? SMP atau SD itu tahun berapa kira-kira, Pak? tahun 90-an lah ya, 9 berapa ya? 9. Oke, 90-an ya Pak ya. Pertanyaan saya, menurut Bapak SMP sudah 2000 deh, 2000-an Pak, izin 2000-an lah. Bapak kelahiran tahun berapa? 88? 80-an ya, 88 ya. Sama kayak saya berarti 88. Kita masih muda, tenang aja Pak. Oke. Oke ya. Ya, makasih Pak. Kita lanjut ya Pak ya. Ya. Oke. Mana ini? Oke, bentar. Ya, sembari buka data, tahu nggak Bang Ed? Mana? Ada salah seorang profesor yang mengkaji, yang meneliti jasad Firaun tersebut. Mu'alaf Pak dia. Masuk Islam. Mu'alaf, saya punya datanya. Punya saya datanya itu. Saya punya datanya itu. Tapi saya nggak akan buka ke situ lah. Udahlah. Oke, sekarang saya tanya Pak kepada Bapak. Menurut Pak Ed, Pak Ed ya. Bulan itu mempunyai garis edar nggak? Bulan mempunyai garis edar. Orbit gitu ya, orbit. Ya, mempunyai orbit nggak? Bulan? Harusnya punya orbit. Orbitnya kemana? Kalau itu saya belum terlalu ini. Loh ya orbitnya ke bumi toh Pak. Kan bulan satelitnya bumi, Oke. Maksudnya ya acuannya ya gitu ya, orbitnya. Loh, ya memang orbit satelitnya bumi ini bulan. Oke. Terus saya tanya sekarang. Menurut Pak Ed, matahari itu diem di tempat sehingga bumi yang mengelilingi matahari, planet-planet yang mengelilingi matahari, atau matahari itu juga mengelilingi sesuatu menurut Bapak? Kalau secara ilmu pengetahuan yang kita artinya pernah diajarkan, ya saya juga tidak pintar amat sih tentang itu ya. Nggak apa-apa, tenang aja. Karena matahari ini kan sumber energi paling ini kan di matahari. Jadi bumi ini selain dia berotasi, dia juga artinya putarannya itu, bumi itu masih berevolusi dan berotasi. Jadi putaran di dalam putaran, jadi dia mengelilingi matahari gitu. Ya berarti matahari diem ya? Ya. Oke, kita buktikan Pak. Di dalam surat Al-Anbiya ayat 33. Dan dialah, bismillahirrahmanirrahim, dan dialah Allah yang telah menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan, masing-masing beredar pada garis edarnya. Masing-masing ini kan berarti matahari dan bulan Pak, betul nggak? Ini juga dalam Quran ya Pak ya? Dalam Quran ini Quran ini, buka aja Al-Anbiya ayat 33. Baik. Bukan hadis atau ini ya? Atau... Silakan dicek dulu Al-Anbiya 33, silakan dicek. Oke. Nah, saya tunggu, silakan. Al-Anbiya 33. Ketik aja di Google Al-Anbiya 33. Baik. Anbiya 33. 33. Oke. Teman-teman jangan lupa subscribe channel YouTube saya ya, namanya Bang Ardi. Klik link yang ada di bio
TikTok saya ya. Oke, di sini aja, diklik di sini, di gambar saya, diklik masuk profil saya, di situ ada link, diklik ya. Oke. Al-Anbiya 33. Di sini tertulis apa? Dan dialah yang menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan, masing-masing beredar pada garis edarnya. Betul atau salah saya, Pak? Benar, di bacaannya ya sesuai. Masing-masing beredar pada garis edarnya. Kalau masing-masing ini berarti kan matahari dan bulan. Namanya masing-masing, betul nggak? Ya. Berarti bulan mempunyai garis edar, matahari juga mempunyai garis edar, betul nggak? Ya. Itu yang di SMP, kita SMP belum diajarkan ini, betul nggak? SMP kita itu belum diajarkan bahwasanya matahari mengelilingi sesuatu, betul nggak? Yang kita diajarkan hanya bulan yang mengelilingi bumi, bumi mengelilingi matahari, betul nggak? Bumi mengelilingi matahari. Iyalah Pak, lah dalam setahun itu gimana coba? Yang disebut 1 tahun itu kan 1 kali masa bumi mengelilingi matahari, toh Pak? Ya. Oke, paham? Ya. Oke, ternyata Pak, coba kita baca di sini Pak. Ini dari mana Pak ini Pak? Bapak tahu ini dari mana? Dari NASA. Oke ya, science.nasa.gov. Gov ini government Pak, punya pemerintah ini. NASA ini punya pemerintah. Oke. Our sun facts, fakta matahari kita. Apa yang ditulis di sini Pak? Mari kita cek di sini. Gimana ini? Bapak bisa bahasa Inggris di sini. The sun orbits the center of the Milky Way. Tahu artinya apa, Pak? The sun, matahari orbit the center pusat the Milky Way. Milky Way itu galaksi ya? Galaksi Bima Sakti. Nih, ya. Nih ya. The sun rotates. Nih aku aneh ya. Aku terjemahkan aja. The sun rotates on its axis as it revolves around the galaxy. Ternyata matahari itu berotasi, Pak, mengelilingi galaksi, Pak. Gimana coba? Oke. Saya tanya sekarang, Pak. Ini yang disebut Bapak tahu nggak kebenaran korespondensi? Tahu nggak, Pak? Korespondensi berarti semacam polling ya? Bukan. Kebenaran korespondensi adalah sesuatu dianggap benar jika pernyataan tersebut sesuai dengan fakta. Oke. Ini sesuai nggak dengan fakta Quran, Pak? Saya tanya. Nih, orbit and rotation. Sesuai nggak Quran dengan fakta? Sesuai. Oke. Kalau semuanya dialah yang telah menciptakan malam dan siang hari. Yang di Alkitab pun ada bahwa Tunggu dulu, saya nggak tanya siang dan malam. Saya tanya matahari mengorbit ini loh. Yang saya tanyakan bukan siang dan malam. Yang saya tanyakan matahari mengorbit nggak? Matahari mengorbit. Loh, ini loh. Oke, ya oke. Bapak ini gimana? Oh, udah dikasih buktinya ini loh. The sun orbits the center of the Milky Way. Bringing with it the planets, asteroids, comets, and other objects in our solar system. Masa gini? Ini saya artikan ya, aku artikan ya. Artiin. Bah. Tunggu. Kok gak mau diartikan ini? Terjemahkan. Mana nih? Duh, jangkrik kok jadi ke sini. Sik. Sini nih lah. Ah, nih udah bisa. Matahari mengorbit pusat Bima Sakti beserta apa? Planet, asteroid, komet, dan objek lainnya di tata surya kita. Tuh. Oke. Pertanyaan saya sekarang. Pertanyaan saya, Pak.
Nabi Muhammad tahu dari siapa? Silakan. Oke. Izin Bang, apakah ini langsung dituliskan oleh Nabi Muhammad ataukah Astagfirullah. oleh sahabatnya setelah? Tunggu dulu Bang, pertanyaan saya simpel. Ya, Nabi Muhammad tahu dari siapa? tahu dari siapa? Ya. Pasti beliau juga kan belajar Bang. Belajar, oke. Ilmu astronomi tahun berapa adanya? Silakan. Ilmu astronomi tahun berapa? Ya, coba dicek di Google. Ilmu astronomi. Baik. Bang, kita mengandalkan Google ya. Ilmu. Ya boleh, silakan. Tahun berapa? Kapan ke ilmu astronomi? Yang saya tanya, astronomi mengenai matahari mengelilingi galaksi tahun berapa ditemukan? Silakan. Ini Bang, kalau dari salah satu ini ya, ilmu astronomi. Saya tunggu Bang, saya bacakannya. Ya, yang saya tanyakan mengenai matahari mengelilingi galaksi, itu yang saya tanyakan. Saya nggak tanya astronomi. Oh, ilmu astronomi ada bintang. Oh, itu semenjak ribuan sebelum Masehi udah ada, udah tahu itu orang. Udah ada matahari, itu astronomi juga, matahari, bulan, bintang. Tapi pertanyaan saya, ilmu astronomi mengenai matahari mengelilingi galaksi ini tahun berapa ditemukan? Kalau perbintangan di zaman kelahiran, artinya ini saya bandingkan dengan Perbintangan sih Bang. Coba yang komitmen lah, jangan perbintangan yang dicari Bang, yang sesuai ditanyakan. Perbintangan juga kan astronomi Bang, perbintangan. Ya, yang saya tanyakan sejak kapan diketahui matahari, udah gini aja deh, saya simpelkan. Sejak kapan diketahui matahari ternyata mengelilingi galaksi, silakan. Udah sejak kapan? Kalau itu saya belum tahu Bang, jujur Nah aja. itu, Bang. nah itulah. Tapi kalau masalah perbintangan juga pernah dijelaskan oleh. Enggak, saya nggak tanya itu Bang, saya nggak tanya itu. Pertanyaan saya, Nabi Muhammad tahu dari mana bahwasanya matahari itu mengelilingi galaksi? Tahu dari mana? Coba, siapa orang pertama kali yang menerangkan matahari mengelilingi galaksi? Saya pengen tahu, sebelum Nabi Muhammad ada, siapakah orang pertama kali? Berarti pada abad keberapa? Abad ke-6 ya? Abad ke-6 mundur, abad ke-6, 5, 4, 3, 2, 1 dan mundur terus sampai sebelum Masehi. Siapakah orang pertama kali yang menyebutkan bahwasanya matahari ternyata mengelilingi galaksi? Silakan, Pak. Matahari ternyata mengelilingi galaksi. Siapa orang pertama kali? Enggak tahu Bang saya. Siapa orang pertama kali? Emang nggak ada, Pak. Nabi Muhammad pertama kali. Kalau ada, gini Pak, kalau ada, silahkan dibantah data saya, kan enak kan? Kita diskusinya. Nah, kalau nggak ada, berarti selama tidak ada, berarti data saya nggak terbantahkan, kan? Betul? Oke. Nah itu masuk akal, gitu Pak. Oke. Jadi pertanyaan saya, apakah Nabi Muhammad pernah mengelilingi matahari? Pernah mengelilingi matahari. Kalau terbang saya, terus mengelilingi matahari, pernah nggak Nabi Muhammad? untuk pertanyaan beliau sebagai manusia, menurut saya mengelilingi matahari itu hal yang tidak masuk akal, Pak. Ya memang Nabi Muhammad manusia, Pak, bukan Tuhan. Oke, kalau ditanya sudah pernah atau tidak, ya tidak pernah lah sejawabnya, Bang. Ya, terus pertanyaan saya, Nabi Muhammad tahu dari mana? Nabi Muhammad tahu dari mana? Oke, kalau dibilang tahu dari mana, itu tadi Bang saya bilang bisa saja beliau belajar. Belajar dari mana? Oke, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kita cek sumbernya. Kita cek sumber utama. Belajar dari siapa? Belajar dari siapa? Oke, tadi Abang bilang pertemuannya dengan Jibril pun kan beliau bertanya ke ahli kitab. Bisa saja dengan ahli kitab, Bang. Oke, tunjukkan, berarti ahli kitab ada di Bible ya. Tunjukkan di Bible mana yang menerangkan matahari. Ahli kitab kan Anda sangkakan di Bible, betul nggak? Anda menyangka ahli kitab itu Bible kan? Saya nggak menyatakan bahwa ada di Bible. Bisa saja kan Abang bertanya dari mana Muhammad mengetahui tentang pertanyaan tadi, dari mana?
Oke, saya jawab. Berarti kan saya jawab bisa saja yang beliau belajar. Belajar dari siapa? Oke. Makanya saya mau cerita juga Bang sedikit. Gak usah cerita, jawab aja pertanyaan saya. Dapat dari siapa? Dapat dari siapa? Di zaman sebelum Muhammad kan ada tuh ahli majus perbintangan. Oke, sebutkan namanya. Sebutkan namanya. Kalau di dalam Alkitab saat Yesus lahir, ada ahli majus yang mengetahui. Mengetahui apa? Tapi kan mereka mengetahui perbintangan. Mengetahui apa? Mereka mengetahui bahwa kelahiran Yesus itu ditunjukkan dari posisi perbintangan. Lu saya nggak tanya itu loh. Ya artinya berkaitan dengan ilmu sebelum itu. Tapi saya nggak tanya itu. Oke, abang menanyakan. Pertanyaan saya, gini Pak, pertanyaan saya ini spesifik. Ya. Bukan secara umum. Pertanyaan saya ada, kalau orang zaman dahulu sudah pada tahu matahari di sana, bulan di sana, bintang di sana, langit di sana, hujan ada, panas ada. Semua orang udah tahu, dari manusia pertama udah tahu, Pak. Oke. Dari Nabi Adam udah tahu. Pertanyaan saya bukan itu, bukan secara umum. Pertanyaan saya secara khusus. Pertanyaan saya, Nabi Muhammad tahu dari mana bahwasanya matahari ternyata mengelilingi galaksi Bima Sakti? Tahu dari mana? Matahari mengelilingi galaksi Bima Sakti. Tahu dari mana Nabi Muhammad? Enggak tahu saya. Harusnya Muhammad yang tahu. Loh, iya ini pertanyaan saya. Menurut Bapak tahu dari mana? Bapak bilang Nabi Muhammad belajar. Apakah pada zaman itu sudah diketahui ilmu bahwasanya matahari mengelilingi galaksi? Sudah. Kalau sudah, siapa nama pengarangnya? Saya ingin tahu. Saya tidak tahu Bang pengarangnya. Berarti data saya tidak terbantahkan, betul? Oke. Saya jawab. Betul. Tahu dari sang pencipta alam semesta itu sendiri, Pak. Kalau mau jujur gitu. Tapi kalau Bapak mau seperti surat Al-Qamar tadi ayat 3, kalau nggak 2 tadi. Orang-orang kafir ketika ditunjukkan mujizat-mujizat Nabi Muhammad, orang-orang kafir berkata, "Oh, ini sihir ini. Oh, nggak mungkin ini sihir, pasti mata kita." Menolak kebenaran. Gak mau, Pak. Memang begitu, karakter orang kafir memang sudah dijelaskan di Quran kami, Pak. Karakter orang kafir itu mereka buta. Matanya buta, mata hatinya buta, Pak, untuk melihat kebenaran Allah. Hatinya buta juga, telinganya tuli, Pak. Seolah-olah enggak dari Allah, itu enggak. Memang sudah diterangkan dalam Quran kami. Makanya kami itu enggak heran sebenarnya, Pak, kalau ada orang yang diterangkan kebenaran sesuai dengan kebenaran korespondensi. Saya sudah tunjukkan kebenaran secara korespondensi. Kebenaran dinyatakan sebagai sebuah kebenaran ketika pernyataan tersebut berkesesuaian dengan apa yang terjadi, yaitu fakta. Dan itu Bapak tolak. Dan Bapak menolak tanpa data. Nah, itu lucu juga kadang. Oke Bang, saya terkait dengan itu mungkin saya memang belum ada referensi, tapi saya akan cari tahu. Tuh, silakan cari referensi sampai ketemu. Saya akan selalu standby di Komal ini, Pak, bersedia berdiskusi dengan Kristen manapun juga. Karena gini Bang, saya masih mempertanyakan, bisa saja gini kan, di zaman Bang ya, di zaman sepeninggal Muhammad, bisa saja kan itu baru ditulis, karena Alkitab Al-Quran. Apanya, Pak? Kan gini Bang, Quran yang sebelumnya itu kan ada cerita itu dibakar dan lainnya dihafalkan. Apalah ini Bapak, ini kemana-mana. Itu nanti ke penulisan Quran, Pak, jangan kemana-mana. Ini konteksnya adalah sang penerima firman adalah Nabi Muhammad, itu konteksnya. Oke. Urusan nanti itu di tema lain nggak apa-apa. Tapi ini konteksnya bukan itu, melebar nanti, Pak. Artinya begini Bang, masa penulisannya itu
masa penulisan yang ayat yang abang sampaikan tadi, apakah memang ditulis di zaman Muhammad? Itu yang menjadi Kalau saya bisa membuktikan bahwasanya masa penulisan semua Quran ditulis pada zaman Nabi Muhammad, Bapak mau kasih saya apa? mau kasih apa? Ah, ini abang kan sudah banyak yang kasih koin, Bang. Saya kasih tahu ya Pak, saya kasih tahu Pak, saya kasih tahu. Saya nggak usah buka data ya, saya nggak usah buka data, karena mulut saya ini sudah data sebenarnya. Oke, Bang. Oke. Oh iya. Kenapa? Karena kalau ada orang yang sampai minta kepada saya, Bang Ardi, datanya mana? Itu berarti orang-orang yang belum pernah melihat perdebatan saya. Oke. Belum pernah melihat. Coba saya tanya ke Bang Fandi, pernah nggak saya ngomong tanpa data, Bang Fandi? Nggak pernah, data terus. Terus data di sini ada Pak. Ini data saya di sini semua Pak. Oke. Ini saya bawa kemana-mana ini. Saya bawa kemana-mana. Ke kamar mandi aja saya bawa ini Pak. Iya Bang. Ya saya mengakui untuk pertanyaan abang tadi saya belum bisa jawab. Tapi yang menjadi pertanyaan dalam benak saya adalah masa penulisan surah ini. Itu aja. Oke. Itu aja Bang. Maksudnya yang tadi udah selesai berarti Quran dan Sains sudah selesai. Enggak, maksudnya yang untuk khusus pertanyaan tadi yang abang bilang dituliskan di zaman Nabi Muhammad, oke lah, itulah kita bahwa menyatakan itu memang saya belum punya jawaban bahwa siapa yang menemukan atau siapa yang memberitahu Muhammad, misalnya ada yang memberitahu. Tapi kalau dari Quran bahwa itu memang langsung didapatkan dari firman yang disampaikan ke beliau kan untuk mengatakan memang itu harus memang muslim seperti itu Bang, harus menyatakan seperti itu, karena kalau tidak ya Quran. Faktanya gitu kok. Lah itu fakta gimana coba? Oke, sekarang kita harus ini Bang, uji juga kapan ayat itu ditulis. Gimana? Harus kita tahu juga kapan ayat itu tertulis di Quran. Semua ayat Quran, semua, bukan cuma satu, Pak. Bukan cuma satu surat. Semua ayat Quran ditulis pada saat Nabi Muhammad masih hidup. Semua ayat Quran ditulis pada saat Nabi Muhammad masih hidup. Nabi Muhammad masih hidup. Semuanya. Semua. Oke, saya keep statement itu. Semua. Silakan. Oke. Tapi kan ada juga Bang yang ditulis sepeninggal Muhammad kan oleh sahabat. Kan? Saya tanya sekarang, yang ditulis sepeninggal Nabi Muhammad itu sumbernya dari mana? Silakan. Sumbernya dari mana? Kalau itu sumbernya Saya tanya. Kalau itu saya belum tahu Bang. Nah itulah. Harusnya abang baca-baca dulu lah minimal. Baca-baca dulu lah minimal. Bang Ed, izin Bang Gini Ardi. loh Bang, saya terangkan. Ya, silakan. Dikit aja Bang Ardi. Bang Ed, kalau ada pendetanya Bang Ed, sarjana S1 teologi, S2 teologi atau S3 teologi, Master of Theology, Bang Ed besok kabari beliau, suruh main ke sini. Siapa tahu beliau bisa menjelaskan gitu loh. Mungkin tentang Bible atau membantah tentang apa yang disampaikan Bang Ardiansa. Pendetanya, pastornya, romonya panggil lah ke sini main-main. Iya. Memang untuk berdebat memang harus punya data-data seperti itu. Tapi memang niat saya di sini jujur saya tidak bisa sampai mendalami Quran sedetail itu. Oke, nggak apa-apa Pak, nggak apa-apa. Minimal kalau sudah dijelaskan, kalau Bapak nggak punya data itu jangan tapi, nggak boleh keluar kata tapi, nggak boleh Pak. Karena kalau Bapak bilang tapi itu berarti membantah. Enggak, kalau Bapak membantah, berarti Bapak harus punya data. Oh, berarti saya harus artinya kan gini ya. Kata tapi ini kan bukan berarti membantah atau tidak Bang. Artinya masih ada. Buktinya saya tadi tanya. Masih ada penjelasan lain yang kita perlukan.
contoh saya bilang tadi masa penulisan itu, oke lah statement itu benar, tapi masa penulisannya apakah ditulis sepeninggal Muhammad atau? Oke, saya jawab Pak. Saya jawab. Udahlah. Setelah ini saya tanya ya. Saya jawab sekarang. Pada saat Nabi Muhammad menerima wahyu, Oke. ya, pada saat Nabi Muhammad menerima wahyu, dihafal oleh Nabi Muhammad. Menerima wahyu tersebut itu berangsur-angsur Pak. Enggak blek ketiplek semuanya langsung, enggak. Tapi berangsur-angsur, beberapa ayat begitu. Sesuai apa? Sesuai dengan sebab-sebab yang terjadi pada saat itu. Itu disebut sebagai asbabun nuzul. Sampai sini paham? Sebab-sebab yang terjadi pada saat itu. Sebab-sebab turunnya ayat itu namanya asbabun nuzul. Sampai sini paham? Oke, ada kejadian lah gitu ya. Iya, pasti. Sampai sini paham nggak? Jangan tanya dulu. Sampai sini paham nggak? Paham. Nah, oke. Jangan tanya dulu ya. Saya cerita dulu. Saya jawab dulu. Oke, Bang. Setelah Nabi Muhammad mengingat, kemudian Nabi Muhammad memanggil para sahabatnya. Yang terkenal adalah Zaid bin Sabit yang terkenal. Tapi sebenarnya penulis Quran ada 65 orang. Saya bisa tampilkan datanya sebenarnya. Cuman saya kelamaan kalau tampilkan data. Kecuali kalau ada yang membantah omongan saya. Saya baru pakai data dan dia harus pakai data. Itu kesimpulannya. Jadi kalau saya pakai data, dia harus pakai data. Itu Pak. Okay. Kalau Bapak open cam, saya open cam. Saya hargai Bapak. Oke, thank you Bang. Gitu. Ya, boleh saya jawab sebentar. Lu belum selesai kan? Saya belum selesai. Oh iya, oke Bang. Lanjut Bang. Sabar, panjang ini ceritanya Pak, panjang. Setelah Nabi Muhammad dihafal oleh beliau, misal begini. Nabi Muhammad dapat dari malaikat Jibril, misal begini. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Misal begitu, misal. Terus kemudian dihafal oleh Nabi Muhammad. Setelah dihafal, Nabi Muhammad memanggil para sahabatnya. Zaid bin Sabit, Abu Zaid, sini kalian sini, dipanggil sama Nabi Muhammad sambil membawa tinta dan juga pelepah kurma dan lain sebagainya yang bisa dibuat nulis pada saat itu. Kemudian Nabi Muhammad mendiktekan kepada para sahabat. Gimana mendiktekannya? Begini. Zaid tuliskanlah ini. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ditulis. Tulis. Setelah ditulis, Nabi Muhammad tanya, coba baca yang kau tulis. Dibaca sama Zaid bin Sabit. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Gitu. Paham Pak? Oke, paham. Untuk apa itu? Saya tanya, itu untuk apa, Pak? Untuk mengabadikan. Hah? Kan dituliskan, Bang. Dituliskan. Maksudnya proses itu untuk proses apa namanya? Proses apa? Proses validasi. Itu proses verifikasi, Pak. Verifikasi. Oh ya, verifikasi. Oke. Proses verifikasi. Kalau menyuruh menulis itu proses legitimasi. Wahai Zaid bin Sabit, ini itu proses. Oh, maksudnya disuruh lafalkan balik gitu ya? Iya, kan dituliskan. Kan setelah ditulis untuk memastikan, kan Nabi Muhammad yang hafal, betul nggak? Betul, oke. Yang nulis para sahabat. Nabi Muhammad mendiktekan kepada para sahabat. Setelah didiktekan kepada para sahabat, untuk mengetahui salah dan tidaknya gimana? Dibacakan ulang kan? Oke, ya, oke. Masuk akal nggak itu? Ya, secara metodologinya masuk akal. Masuk akal. Bapak nggak usah ngomong metodologi dengan saya, gitu loh. Ya, siap. Ya, oke. Ya, metodologi penelitian nggak usah ke situ, terlalu jauh nanti. Saya masih. Ya berbahaya nanti kalau masuk ke situ, Pak. Bahaya. Ya, Bang. Oke. Nah, begitu ya. Oke ya. Jadi setelah dibacakan ulang,
Kemudian Nabi Muhammad menganalisis apa yang dibacakan oleh Zaid bin Sabit. Oh ya, ini benar. Oh ya, benar itu, betul itu. Itu ada proses verifikasi. Verifikasi itu apa? Proses pemeriksaan tentang kebenaran atau proses validasi. Sama aja sebenarnya. Berulang-ulang ya Bang Ardi, kalau mau dimaknai sama. Ya? Berulang-ulang ya, baginda Rasulullah. Iya. Coba ulang lagi. Berulang-ulang. Oke. Verifikasi ya. Oke. Proses verifikasi untuk memastikan tidak ada kesalahan dalam penulisan, betul nggak? Oke. Nah, setelah itu masih belum berbentuk mushaf atau belum dikodifikasi, belum, masih tercecer. Tapi semua para sahabat hafal. Nah, ini bedanya. Semua para sahabat hafal. Dan saya bisa buktikan sampai detik ini bahwasanya tradisi hafalan itu sampai detik ini masih masih digunakan oleh umat Islam. Buktinya apa? Hafiz Quran sekarang banyak, Pak, bukan 1000 2000, banyak. Hafiz Quran yang hafal Quran tuh banyak, Pak. Oke, sampai sini paham? Paham, Bang. Oke. Setelah saya belum selesai loh. Ya, kan bertanya Bang, jangan marah. Iya, enggak. Jadi total penulisnya ada 65 orang. Nah, pada saat Rasulullah setelah wafat, Rasulullah wafat, kemudian nanti masa kepemimpinan oleh Abu Bakar As-Siddiq tuh. Paham sampai sini? Diganti kepemimpinan. Iya, Rasulullah wafat, kepemimpinannya ganti dong. Oke ya. Khalifah As-Siddiq. Paham? Abu Bakar As-Siddiq. Paham? Pada tahun 12 Hijriah, setelah Nabi Muhammad wafat 1 tahun kurang lebih 1 tahun baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, kemudian terjadilah perang di Yamamah yang menyebabkan para penghafal Quran ratusan, mohon maaf Pak, zaman itu bukan cuma 1-2 orang yang hafal, ratusan penghafal Quran gugur. Oke, setelah gugur, kemudian Umar bin Khattab khawatir. Ini kalau banyak penghafal gugur ini, siapa yang melanjutkan? Iya, siapa ini terus? Akhirnya Umar bilang sama Abu Bakar, wahai Abu Bakar, ini gimana ini? Ini banyak sekali para mujahid kita nih syahid loh, meninggal, ini gimana ini? Terus Umar, gimana kalau kita bukukan, kita tulis ulang, kita bukukan? Kata Abu Bakar gini, loh, Nabi Muhammad gak pernah mengajari gitu, gak pernah begitu diajarin. Akhirnya lama kelamaan hati Abu Bakar As-Siddiq itu luluh, Pak. Iya juga ya, kalau gak ditulis, lalu gimana para penerus kita? Ya kan? Akhirnya sepakat itu untuk memanggil Zaid bin Sabit. Siapa Zaid bin Sabit? Zaid bin Sabit adalah sahabat Rasulullah yang pada zaman Rasul dia menulis Quran. Said dan Abu itu Pak ya? Said dan Abu ya? Zaid bin Sabit dipanggil. Oke. Zaid bin Sabit dipanggil. Gitu loh. Untuk menulis lagi dan membukukan, mengkodifikasi. Sampai sini paham? Oke, paham. Nah, tuh yang bawa kepanasan tuh. Waduh, panas sih. Panas yang bawa. Yang bawa panas. Yang bawa panas. Oke ya. Gimana? Yang bawa kepanasan, Bang. Iya, makanya itu. Oke ya, kita lanjut ya. Setelah itu ditemuilah itu Zaid bin Sabit, disuruh mengkodifikasi dan ditulis ulang lagi. Kata Zaid bin Sabit gimana? Demi Allah, kata Zaid bin Sabit, kalau aku disuruh mindahkan gunung itu,
dibandingkan dengan menulis Quran ini lagi, saya memindahkan gunung itu nggak jauh lebih berat daripada menulis Quran lagi, kata Zaid bin Sabit gitu. Artinya apa? Tanggung jawabnya itu jauh lebih besar daripada gunung, Pak. Paham? Oke. Jadi itu semacam sumpah ya? Loh, bukan sumpah. Oh, bukan. Gimana sih Bapak ini? Oke, paham. Itu paham. pernyataan Zaid bin Sabit yang menyatakan bahwa saya tanggung jawab menulis Quran itu jauh lebih besar daripada memindahkan gunung gitu loh, Pak. Kalau memindahkan gunung beratnya hanya di dunia, nggak sampai ke akhirat. Tapi kalau salah dalam penulisan Quran sampai akhirat, paham, Pak? Oke, paham. Itu. Nah, tapi akhirnya lama kelamaan Zaid bin Sabit mau, Pak, mau menulis ulang. Dengan cara apa? Mengumpulkan mushaf, suhuf yang pernah, atau lembaran-lembaran yang dulu pernah dia tulis juga. Ingat nggak pada zaman Rasulullah dia nulis? Yang Dikumpulkan lagi. Abang bilang itu ada berapa tadi? 63 ya, sahabat. Berapa sahabat awalnya itu? 65. 65. Ya maaf Bang, kurang 2, 65. Oke. Ya oke, saya lanjut ya. Ya. Setelah itu ditulis lagi, kemudian dikodifikasi. Dikodifikasi, oke? Oke. Sudah dikodifikasi pada zaman Abu Bakar. Setelah Abu Bakar meninggal, mushaf ini dipegang oleh Umar bin Khattab. Setelah dipegang oleh Umar bin Khattab, dipegang oleh Hafsah binti Umar. Hafsah binti Umar itu Hafsah anaknya Umar gitu maksudnya. Paham, Mbak? Oke, bin. Ya, oke. Hafsah, dipegang oleh Hafsah. Kemudian Abu Bakar meninggal, masa kekhalifahan Abu Bakar selesai, ganti masa kekhalifahan Utsman bin Affan. Ganti. Pada zaman Utsman bin Affan terjadi banyak sekali perbedaan cara baca. Cara baca, ingat Pak, nanti bisa ditambah ya Ustaz Tata ya. Kalau Ustaz Tata hafal banget itu soal bani ini. Ustadku gimana coba? Aku ini bukan apa-apa Pak. Pak Ed, saya ini di sini bukan siapa-siapa. Mohon maaf Pak. Saya ini cuman, makanya kenapa guru-guru saya diem, karena saya tahu beliau lebih tahu daripada saya, makanya beliau diem. Gitu ya. Jadi pada zaman Utsman terjadi perbedaan cara baca, dan itu fatal akibatnya karena nggak sesuai dengan riwayat-riwayat yang langsung dari Rasulullah. Kemudian sampai satu orang yang lain mengkafirkan orang yang lain gara-gara apa? Gara-gara beda cara baca. Paham sampai sini, Pak? Oke. Pak, boleh bertanya enggak sebelum? Tunggu dulu, saya belum selesai. Selesaikan dulu. Selesaikan dulu. Nanti kalau bertanya Ustaz Tata yang jawab, ya. Nanti saya lupa, Bang. Dicatat dulu, Pak. Dicatat dulu, Pak. Masih berhubungan sih, Pak, dengan yang ini? Iya, dicatat dulu. Saya nggak enak kalau cerita dipotong-potong. Oke, siap. Tunggu dulu, Pak. Jangan dipotong-potong. Jangan potong-potong, Pak. Ya, oke ya. Ya, oke. Oke. Pada saat itu bergejolak, berkecamuk tuh gara-gara salah baca. Kemudian Utsman memerintahkan Zaid bin Sabit kembali untuk menuliskan ulang. Sumbernya dari mana? Ya dari mushaf yang dipegang oleh Hafsah binti Umar yang ditulis pada zaman Abu Bakar tadi. Paham Pak sampai sini? Oke, artinya penerusnya. Jadi pinjam. Jadi Utsman ini pinjam ke Hafsah binti Umar, aku pinjam mushafmu. Setelah penyalinan selesai, aku kembalikan kepada kamu. Gitu, dipinjam Pak, ditulis lagi. Pada zaman kekhalifahan Utsman bin Affan. Nah, yang nggak sesuai dengan riwayat-riwayat dialektika yang telah mutawatir itu dibakar, yang nggak sesuai. Dan juga banyak catatan-catatan para sahabat. Misal begini, para sahabat itu dulu banyak yang menulis, tapi setelah Quran ditulis, di sini ada tafsirnya. Oh, ini maksudnya begini. Ada catatan-catatannya. Ini maksudnya begini. Begitu. Nah, itu yang dibakar, Pak. Karena apa? Karena nggak mau Quran tercampur dengan yang lain.
Paham sampai sini? Oke. Nah, setelah itu pengumpulan dan penulisan itu terjadi diselesaikan oleh Zaid bin Sabit dan panitianya. Begitu Pak. Nah berarti ada berapa? Ada 3 kali masa penulisan. 1 pada zaman Rasulullah, 2 pada zaman Abu Bakar, 3 pada zaman Utsman. Nah Bapak sampai sini paham? Paham Bang. Oke silakan. Kalau mau tanya Ustaz Tata yang jawab. Ustaz Tata gedein host. Silakan. Oke. Baik Bang Ardi, terima kasih. Mampus penjelasannya. komentar di bawah dimatiin. Lanjut silakan Pak. Ya, terima kasih Pak, penjelasannya cukup detail. Terima kasih Bang Ardi. Yang ingin saya tanyakan, mungkin flashback ke, bukan flashback sih, menuju seri 1 yang waktu Muhammad menceritakan wahyu yang didapatkan itu ke para sahabatnya, 65 tadi ya, 65 sahabat. Nah, pada saat wahyu diterima, setiap wahyu diterima itu kan Bang Ardi tadi bilang pasti ada setiap kejadian gitu ya, dan bertahap, tidak langsung plek seluruh Quran wahyunya langsung diturunkan plek gitu, enggak, berdasarkan kejadian sesuai dengan penjelasan Bang Ardi. Nah, pada wahyu yang dimaksud apakah ada yang dari salah satu sahabatnya ini 65, setiap wahyu itu apakah disaksikan ataupun berupa apa? Apakah berupa mimpi atau bahwa wahyu ini turun dari langit nih? Siapa yang menyaksikan? Apakah berupa mimpi? Secara manusiawi pasti kita akan bertanya, kalau mimpi kan berarti kan beliau sendiri yang mengalami kan? Ataukah ada beberapa wahyu yang berupa kejadian? Contoh kayak macam seperti ketika taruhlah Musa itu membelah lautan, ada yang melihat kemudian menceritakan dan sebagainya. Maksud saya gitu. Mungkin itu pertanyaan saya. Terima kasih. Ustaz Tata, silakan Ustaz. Oke, saya jawab. Jadi Nabi Muhammad menerima wahyu itu wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. An-Najm ayat 3 sampai 4. Jadi apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad itu adalah wahyu. Bagaimana turunnya wahyu? Ya melalui malaikat Jibril. Wa ma kana li basyarin ayyukallimahu Allah illa wahyan aw min wara'i hijab aw yursila rasulan fa uhiya ilaihi. Jadi Nabi menerima, semua para nabi menerima wahyu itu dengan 3 cara. Dengan wahyu, kalau wahyu ini lewat mimpi bisa. Kayak Ibrahim mimpi untuk menyembelih putranya, itu kan lewat mimpi. Atau kepada Yusuf mimpi. Au yursila rasulan fa uhiya ilaihi, atau melalui malaikat Jibril sebagaimana kepada Musa, Abraham, Yakub, kepada Nabi Muhammad. Makanya Nabi Muhammad menerima wahyu itu ada 3-4 cara. Kadang-kadang ketika wahyu ini turun Nabi di Mekah, maka diberi nama surat Makkiyah. Apa saja surat Makkiyah itu? Surat-surat yang turun ketika Nabi ada di Mekah. Al-Ala, Kaumal, Mujammil, Mudassir, Al-Fatihah, Al-Lahab, Al-Ta'wir, Al-Ala, Al-Ail, Fajr, Ad-Du'a, Al-Insyirah, Al-Ashr, Al-Adiyat, Al-Kausar, Al-Takasur, Al-Ma'un, Al-Kafirun, Al-Fil, Al-Falak, An-Nas, Al-Ikhlas, An-Najm, Abasa, Al-Qadr, As-Sams, Al-Burud, At-Tin, Al-Quraisy. Nanti sampai 86. Itu di Mekah Nabi. Lalu setelah itu hijrah ke Madinah, turun ayat lagi di surat Al-Baqarah, Al-Anfal, Ali Imran, Al-Ahzab, ya An-Nisa. Nah, semua ini kalau Nabi di Mekah surat Makkiyah. Kalau Nabi ada di Madinah surat Madaniyah. Ketika Nabi bepergian surat Fis-Safar namanya. Ya turunnya sama. Malaikat Jibril datang kepada Rasulullah. Ya kayak gitu Bang. Lalu ketika Nabi Muhammad menerima wahyu, lalu oleh Nabi Muhammad disampaikan kepada sahabat. Sahabat menghafal karena beransur-ansur sampai Nabi sebelum final ya, sampai final sudah, sampai 114 surat. Ini para sahabat itu rata-rata hafal. Makanya nanti yang hafal itu terbagi 3.
Yang dari Arab, ya dari Mekah seperti Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, Abu Bakar, Umar bin Khattab, Khalid bin Sa'id, Amr bin Fahirah, Arqam bin Abi Arqam, Abu Salamah, Ja'far bin Abi Thalib, Khalid bin Amr, Jubair bin Awam, Thalha bin Ubay, Ubay bin Abdullah, Abdullah bin Abu Bakar. Ini yang terkenal di Mekah. Maksudnya orang-orang Mekah. Sedangkan orang Madinah yang hafal siapa? Yang di luar kepala, maksudnya seperti kita hafal Pancasila. Ya, yaitu Abu Ayyub Al-Ansari, Khalid bin Zaid, Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Sabit, Abdullah bin Rawahah, Mu'ad bin Jabal, Mu'aqib bin Abi Fatimah, Abdullah bin Ubay bin Salul, Abdullah bin Zaid, Muhammad bin Baslamah. Nah, nanti setelah itu ada penaklukan Hudaybiyah. Arab ditaklukkan Mekah. Muncul lagi ratusan penghafal lagi. Di antaranya pemimpin Arab. Siapa? Abu Sofyan, lalu putra-putranya Zaid bin Abi Sofyan, Muawiyah bin Abi Sofyan, Khalid bin Walid, Yazid bin Sofyan itu. Terus nanti Jumam bin Sa'ad. Nah, banyak ratusan lagi. Bahkan yang meninggal, yang wafat waktu perang Yamamah itu penghafal biasa masih. Sedangkan penghafal yang luar biasa masih hidup. Seperti Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, Abu Bakar, Umar bin Fatimah, Khalid bin Zaid, ya Ubay bin Ka'ab itu masih hidup. Ini pakar-pakar Quran. Ya, jadi jangan dikira kan ada 70 yang wafat hafiz itu. Makanya dibukukan. Ingat, itu hafiz-hafiz yang biasa. Sedangkan hafiz-hafiz yang di luar kepala seperti Zaid bin Sabit masih ada itu. Ya, masih hidup. Yang 70 di perangan itu cuma hafal biasa gitu. Jadi prosesnya Al-Quran seperti itu, Bang. Ya. Apa tadi pertanyaannya lagi? Ya sudah kayak gitu dulu. Apa lagi? Coba sebentar Pak Ustadz Tata. Saya mau tanya Pak Ed dulu, Pak Ed. Misal gini Pak Ed. Aku mau tanya dong. Pak Ed. Iya Bang. Nah, kalau Biblos itu sah atau tidak sah menurut Yesus itu Pak? Sah atau tidak sah? Iya, menurut Yesus sah atau tidak sah itu adanya Bible itu Pak. Bible Markus, Matius, Lukas, Yohanes. Nah, itu tulisan-tulisan itu sah atau tidak sah Pak menurut Yesus Pak? Baik Bang, saya akan menjawab versi yang pernah. Silakan. Ataupun saya juga bukan ahli kitab dan artinya kan menurut yang saya pahami lah. Ya. Jadi kalau di tulisan arti khusus perjanjian baru ya, khusus perjanjian baru. Iya, perjanjian baru aja, nggak usah perjanjian lama. Oke, kalau perjanjian lama kan mungkin saya bisa juga saya hubungkan dengan taruh Al-Quran. Tapi kalau perjanjian baru Bang, kalau kami diajarkan itu bahwa ketika masa Yesus itu dia kan memilih 12 muridnya. 12 muridnya itu seperti itu Petrus, Matius, dan 12 yang lainnya termasuk Yudas. Ada 2 Yudas ya, Yudas Iskariot dan Yudas. Itu secara kejadian artinya beberapa mujizatnya itu langsung disaksikan oleh. Saya nggak tanya itu Pak. Saya nggak tanya itu. Saya nggak tanya itu. Oke. Saya nggak tanya itu. Pertanyaan saya, penulisan tentang Bible Markus, Matius, Lukas, penulisannya yang saya tanya. Penulisannya itu sah atau tidak sah menurut Yesus? Menurut Yesus ya. Iya, penulisannya, Pak. Oh, kalau itu saya nggak bisa menjawab karena abang menanyakan menurut Yesus, sedangkan saya sendiri. Loh. Gini Pak, kenapa kok saya tanya menurut Yesus? Karena otoritasnya kan Yesus, betul nggak? Otoritasnya Yesus. Lebih otoritas mana Yesus dengan Matius? Lebih otoritas mana? Oh, ya lebih otoritas inilah Yesus lah. Yesus. Lebih otoritas mana Markus dengan Yesus? Ya Yesus. Yesus kan. Nah, pertanyaan saya sekarang, kapan Yesus pernah memberikan legitimasi penulisan terhadap Matius, Markus, Lukas, Yohanes? Tadi kan Rasulullah sudah memberikan legitimasi penulisan kan? Rasulullah sudah memberikan legitimasi penulisan terhadap banyak orang. Totalnya 65 orang ya? Tuh. Oke, yang 65 itu ya. Ya, pertanyaan saya, kapan Yesus memberikan pengesahan
pengesahan legitimasi kepada murid-muridnya kapan, Pak? Artinya kan itu kan imannya mereka tanpa harus melegitimasi dan sebagainya. Berdasarkan Oke, berarti kesimpulannya penulisan kitab Markus, Matius, Lukas, Yohanes, kesimpulannya tidak pernah mendapatkan pengesahan, tidak pernah mendapatkan izin dari Yesus. Sepakat, Pak? Tadi kan ada pergilah dan jadikanlah bangsa muridku. Saya nggak tanya itu. Pertanyaan saya, di mana Yesus memberikan legitimasi penulisan? Yang saya tanyakan penulisan, Pak. Oke, kalau Penulisan. kalau masalah penulisan, Bang, pendapat makanya saya bilang tadi saya bukan ahli kitab dan juga saya lahir dari orang tua yang memang sudah Kristen dari kecil Kristen. Iya. Untuk legitimasi itu saya juga nggak tahu kapan diberikan seperti Quran. Gini Pak. Gini misal, legitimasi itu apa sih menurut Bapak? Legitimasi mandat gitu ya. Legitimasi itu pengesahan, Pak. Semacam mandat gitu. Pengesahan. Pengesahan itu legitimasi. Udah paham maksudnya, Pak? Paham? Yang saya maksud, maksud legitimasi ini memberikan mandat untuk menulis. Ya, dan Yesus mengesahkan itu. Penulisan Matius, penulisan Lukas. Yang saya tanyakan penulisannya, Pak. Penulisannya. Jadi kan pernah nggak Yesus? Saya belum tahu untuk seperti yang abang mau menyampaikan legitimasi itu enggak pernah dibilang legitimasi, tapi secara umum disampaikan pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Artinya Oke, sekarang saya tanya, Pak. Pergilah itu perintah untuk menulis atau perintah untuk pergi? pergilah artinya di situ tersirat bahwa beritakanlah apa yang saya sudah ajarkan. Enggak, saya nggak tanya itu. Saya tanya, pergilah itu bahasa Indonesia bukan? Pergilah, pergi. Ya bahasa Indonesia. Apa perbedaan pergilah dan tulislah? Pergilah, tulislah. Kalau pergi menyuruh pergi. Kalau menulis Kalau menyuruh tulislah? menulis. Nah itu tahu. Nah sekarang pertanyaan saya, di mana Yesus menyuruh menulis? Yang saya tanyakan ini bukan secara umum, secara khusus perintah menulis. Sama nggak Pak perintah untuk menulis dengan perintah untuk menyuruh pergi? Sama nggak? Sama nggak perintah menyuruh? Ya sama-sama perintah. Sama-sama perintah, tapi perintahnya beda atau sama? Ya beda, yang satu. Coba perintahnya begini, perintah dari saya, Pak Ed makanlah kue ini, dengan Pak Ed minumlah air ini, sama nggak perintahnya? Sama-sama perintah, tapi yang satu suruh makan, yang satu suruh minum. Sama nggak makan dan minum itu? Ada kesamaannya bang, lewat kerupuk. Definisi makan, oke. Kalau Bapak bilang sama, pertanyaan saya, definisi makan itu apa? Definisi makan, memasukkan benda ke mulut, kemudian. Benda makanan. Ya kan bisa juga benda, makan daun. Emang Bapak mau makan benda apa selain makanan? Saya tanya. Ya, oke. Iya, Bapak mau memasukkan benda apa selain makanan? Makan kan? Oke. Ya. Kalau minum, definisinya apa, Pak? Minum definisinya. Kenapa harus ke makan dan minum sih Pak? Lah ya karena berbeda. Ini bahasa Indonesia. Pertanyaan saya simpel. Di mana Yesus memberikan legitimasi penulisan? Itu yang saya tanyakan. Penulisan, Pak. Di mana ya? Artinya begini. Kan ada ayat setelahnya Pak. Pergilah, jadikan semua bangsa muridku. Itu Bang. Saya nggak tanya jadikan murid, Pak. Saya tanya penulisan. Penulisan. Kalau itu saya tadi belum ini Bang, maksudnya gini, kalau itu saya belum tahu karena saya juga bukanlah ahli kitab penghafal dan sebagainya gitu Bang. Ya kalau nggak tahu tinggal jawab nggak tahu, Pak. Gitu loh. Oke, nggak tahu. Nah, jangan jawab yang nggak nyambung. Kalau nggak nyambung malu sendiri nanti Bapak. Oke. Ya, oke, saya katakan ya. Selama saya berdiskusi dengan para pendeta, tidak pernah ada pendeta yang bisa menjawab pertanyaan saya, Pak. Satupun. Apa itu Bang? Pertanyaan adalah kapan
Yesus memberikan legitimasi penulisan terhadap Matius, Markus, Lukas, Yohanes? Jawabannya nggak ada. Memang Yesus nggak pernah menyuruh Matius untuk menulis, Yesus nggak pernah menyuruh Markus untuk menulis, Yesus nggak pernah menyuruh Yohanes untuk menulis, dan Yesus nggak pernah menyuruh Lukas untuk menulis. Itu pertama. Kedua, setelah Matius, Markus, Lukas, Yohanes, pertanyaan saya, Pak, setelah Matius menulis, setelah Markus menulis, pertanyaan saya, kapan Yesus pernah memeriksa kebenaran tulisan Matius, Markus, Lukas, Yohanes? Kapan? Memeriksa kebenaran tulisan Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Kapan? Enggak, untuk itu saya belum tahu. Bukan nggak tahu, nggak ada, Pak. Oh, oke. Nggak ada jawabannya itu. Saya belum tahu ada atau tidak, tapi oke lah. Loh, kalau Bapak ada, nggak apa-apa, jawab aja. Di mana? Karena saya juga belum tahu, Bang. Ya memang nggak ada. Oke. Oke ya. Penulisan kitab Matius, penulisan kitab Lukas, penulisan kitab Markus dan Yohanes sama sekali tidak pernah mendapatkan pengesahan dari Yesus. Nggak pernah mendapatkan pengesahan dari Yesus. Artinya kitab Matius, Markus, Lukas, Yohanes tidak sah menurut Yesus. Itu fakta. Fakta, Pak. Kalau Bapak bisa jawab pertanyaan saya, silakan. Saya akan kasih waktu Bapak ngomong 20 menit ke depan. Kalau Bapak bisa jawab pertanyaan saya, silakan. Jawab pertanyaan saya kalau bisa. Kalau nggak bisa, Bapak diem, saya yang menerangkan. Mungkin saya berpendapat ya, Bang ya. Oh, jangan berpendapat, saya minta dalil. Kalau dalil saya bukan ahli kita, makanya kan. Nah itu. Kami tadi ngasih dalil semua loh, Pak. Kami tadi nunjukkan dalil kan, betul kan? Iya. Saya harus ini dulu, Bang, kalau dalil pon the friend. Oh, silakan. Silakan tanyakan ke pendeta. Saya tunggu, Pak. Ini seru, Bang Bandi. Catat nomor HP-nya Bang Bandi. Iya, Bang, tapi maksud saya hal begini, Bang. Saya memberikan apa namanya? Logika sederhana aja. Gini, Bang, logika sederhananya. Jadi misalnya begini, Abang mengalami sesuatu, taruhlah sesuatu kan kejadian. Oke. Dan ketika Abang melihat itu kejadian itu benar dan perlu disampaikan, apakah Abang akan memiliki motivasi untuk menyampaikan kebenaran yang Abang lihat dengan mata kepala sendiri itu, atau gimana? Itu aja. Ini maksudnya gimana sih, Pak? Gue gak ngerti. Gimana maksudnya? Maksudnya gini, Bang. Muridnya ini kan menyaksikan langsung. Gitu kan? Di mana muridnya menyaksikan, Pak? Saya tanya sekarang. Saya tanya ya, tentang Yesus disalib, misal. Tentang Yesus disalib. Matius, Markus, Lukas, Yohanes menyebutkan Yesus disalib, betul? Betul. Pertanyaan saya, Markus tahu dari siapa bahwasanya yang disalib adalah Yesus? Markus tahu dari siapa? Bahwasanya yang disalib adalah benar-benar Yesus dan bukan orang lain. Tahu dari siapa? Kalau kami sekarang mengetahuinya dari Alkitab. Enggak, saya nggak tanya Bapak, saya tanya Markus. Markus mana? Saya enggak. Ya, jadi gini, Bang, kalau di dalam Alkitab. Enggak, saya tanya gini loh, Pak. Dengarkan pertanyaan saya baik-baik, Pak. Dengarkan pertanyaan saya baik-baik. Okay. Markus kan menulis Yesus disalib, betul nggak? Oke. Markus tahu dari siapa bahwasanya Yesuslah yang disalib? Tahu dari siapa? Kan waktu penyaliban ada muridnya di situ, Bang. Kata siapa? Muridnya semuanya kabur. Kabur, Mak. Enggak, Bang. Semua murid kabur. Ada, Bang. Ayo silakan, tunjukkan. Tunjukkan ada Markus di situ. Saya pengen lihat. Di mana ayatnya? Coba. Jadi yang enggak, ada di jawab ayatnya dulu, Pak. Ayatnya dulu aja. Ayatnya dulu. Tunjukkan ada Markus di situ. Tunjukkan. Aduh, kalau ayat-ayat ini, Bang, saya masih ini, maksudnya masih butuh pon the friend.
Ya silakan, nggak apa-apa, phone a friend aja, saya tunggu. Nanti kalau nggak ada phone a friend, saya kasih Asti Audience. Asti audience. Ya, Asti audience saja lah. Mungkin ada yang di bawah. Oke, Asti Audience ya, teman-teman di bawah dan teman-teman di YouTube. Bapak ini sedang membutuhkan jawaban dari pertanyaan saya. Silakan diketik di bawah. Markus tahu dari siapa bahwasanya yang disalib adalah benar-benar Yesus? Silakan dijawab teman-teman di bawah. Ding dung 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 dung. Ding dung 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 dung. Ding dung 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 dung. Mau nyempurna. Oh ngarang Pak, ngarang. Hah? Ternyata mereka sudah tidur semua. Ngarang Pak, ngarang. Ini Asti audience ini berbahaya. Ini kan Ngarang dulu. Saya mau Ngarang nyempurna. itu. Beh. Bang Ardi. Ah, Ya saya Ya, mau Ustaz. Apa tuh, menyempurnakan. Ustaz? Mau menyempurnakan tadi itu belum terjawab. Jadi gini, silakan, silakan. Ustaz. orang para nabi itu abang ya, ketika menerima wahyu itu semuanya tidak ada saksi memang. Contohnya ketika Musa menerima wahyu melalui malaikat. Keluaran 3 ayat 2, kisah para Rasul 7:30, kisah para Rasul 38, kisah para Rasul 53. Di situ tidak ada saksi. Nabi Muhammad juga menerima wahyu. Kalau ditanya saksinya, pasti menjawab Allah. Begitu juga Yesus. Kalau ditanya saksinya, ya jawabnya Allah. Contohnya ya, Al-Fat ayat 28. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi syahida. Dialah Allah yang mengutus Nabi Muhammad dengan membawa petunjuk yang benar. Ya, nanti cukup Allah menjadi saksinya. Sama seperti Yesus. Yesus mengaku utusan dia. Utusan itu apa? Kalau dalam Al-Quran An-Najm ayat 3, kalau dalam Bible Yohanes 3:34, penyampai firman. Lalu coba nanya, Yesus, siapa saksinya kamu ini utusan menerima firman? Yesus jawab dalam Yohanes 5:37, Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Sama seperti Nabi Muhammad, wa kafa billahi syahida, Allah yang menjadi saksi. Sama. Jadi abang jangan nanya siapa saksinya, karena semua para nabi mengatakan cukup Allah yang menjadi saksi. Kalau Al-Quran, Nabi Muhammad ada di surat Al-Fat ayat 28. Kalau Yesus saksinya adalah Allah, Yohanes 5:37. Itu bang ya. Oke, lanjut. Baik Pak, terima kasih penjelasannya. Ya, izin Bang Jack Irwan kalau bisa open cam ya. Anda Kristen kan? Iya, cuman saya lagi berantakan rambut saya nih. Gak apa-apa, biar fair brother. Karena Ini pendeta ini. Ini pendeta nih Pak. Pak Ed siap-siap ya. Ini pendeta nih yang jawab kayak gimana. Pak Ed dengarkan aja jawabannya pendeta nih. Saya disuruh open cam, kamu nggak open cam, Pak Diamat. Ini open cam semua loh, narasumber open cam. Saya nggak ngomong. Kamu juga open cam dong. Saya hostnya, nggak mungkin brother. Nggak open cam saya karena saya nggak ngomong. Saya hostnya di sini. Ini narasumber open cam. Ardiansa, Catata open cam, narasumber kan? Lanjut. Ya, oke. Gak usah lah masuk open cam lah. Ya, Ya udah, Bapak. Ini dengerin Pak Ed. Pak Ed dengerin ya. Dengerin Pak Ed ya. Dengerin. Pertanyaan saya, Pak Jack. Bang Jack. Ketemu lagi aku sama Bang Jack. Ya, tapi Bang Jack ini nggak menghujat ya, santai aja, tenang aja Pak Ed. Ya. Oke, pertanyaan saya. Tadi kan Ayo, tanya. soal yang penulisan kan.